Haleluya. Oke, mari kita akan naikkan pujian ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Haleluya. Oh, 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 oh. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan malam hari ini. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwaku dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu,
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, kemuliaan bagimu, Yesus yang layak. Haleluya, amin, amin, haleluya. Oke, praise the Lord, Bapak Ibu sekalian. Mari dengan segenap hati kita akan naikkan syukur kepada Tuhan ya. Dia yang layak kita sembah sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, gunung batu, kota benteng, tanduk keselamatan, dan kami percaya hari ini kuasa-Mu dicurahkan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu malam ini. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan, amin, amin, amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan di malam hari ini. Amin, amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian ini ya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yeah. Oh Yesus, Yesuslah Tuhan sampai selamanya. Yesus Tuhan, Yesuslah Raja. Yesuslah Tuhan. Oh yes, haleluya. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Oh, 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 oh. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sambil kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Gerakan badanmu ke kanan ke kiri dan badanmu sehat. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin.
haleluya, amin. Lagi, haleluya, amin. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja selamanya, haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau sungguh luar biasa. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan naikkan satu pujian lagi sebelum kita akan mendengar firman Tuhan di malam hari ini. Kami sungguh merindukan Engkau Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau yang kami perlukan, yang kami puji. Terima kasih Tuhan, segala pujian bagi Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Ini doa kami kepadamu. Haleluya. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Betapa baiknya Tuhan. Kami bersyukur malam ini Tuhan buat kasih anugerah-Mu. Mari katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan di malam ini. Ya, selamat datang Pak Ferry dan Ibu Lastri ya, dan juga Ibu Nini Herawati sudah hadir ya. Dan pemilik Galaxy J6 Plus untuk memberkati kita sekalian. Baiklah saudara-saudara, mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan malam ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Frans Angki, Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan akan dinaikkan oleh Ibu Nini Herawati dari Surabaya. Haleluya. Terima kasih Pak John. Yes.
Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut ibadah kami ini dengan doa kepada Bapa di surga. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini Bapa telah memelihara kami dari pagi hingga malam saat ini Tuhan. Kami akan beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu, mendengarkan akan Yesus. Ya Bapa, urapi kami saat ini ya Tuhan Yesus, yang sedang dan akan mendengarkan akan firman-Mu ini ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu John Sarponan ya Bapak. Ya Yesus. Berkati hamba-Mu dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Berikanlah hikmat dan kebijakan bagi dia Tuhan Yesus. Ya Yesus. Biarlah dia menyampaikan akan firman-Mu ini Tuhan, dengan aura surgawi-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa Tuhan kami, tenangkan ruangan-ruangan kami masing-masing Tuhan Yesus. Jauhkan segala roh-roh jahat yang akan mau mengganggu kami ya Bapa saat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Yesus. Dan Bapa mau perintahkan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Malaikat Gabriel dan Mikael mengkawal kami pada saat kami beribadah ya Bapa. Amin. Supaya kami tidak terhindar dari segala pikiran-pikiran di luar daripada firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa surgawi, berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena saat ini kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampuni segala dosa-dosa dan salah kami ya Tuhan Yesus. Ya Yesus. Dari pagi hingga malam hari ini ya Tuhan Yesus. Agar doa kami, agar firman-Mu ini dapat tertanam dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Frans Angkikwara Emerin dari Kota Bekasi yang sudah berdoa ya sebelum firman Tuhan disampaikan. Oke, selamat ulang tahun Adik Gasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati ya. Selamat datang juga Pak Lukas. Krisnanto sudah bersama dengan kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita akan sama-sama akan lihat firman Tuhan yang luar biasa malam hari ini. Sebuah renungan yang mengambil tema di malam hari ini adalah cara Tuhan menolong ya. Saudaraku, cara Tuhan menolong masing-masing orang itu orang percaya unik sekali. Amin. Berapa banyak saudara siap untuk mengalami pertolongan Tuhan, yang siap menerima pertolongan Tuhan? Lambaikan tangan malam ini. Haleluya. Siapa mau ditolong Tuhan? Lambaikan tangan, bilang saya mau ditolong Tuhan. Amin. Ya, oke lah. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan sama-sama kita akan lihat firman Tuhan di malam hari ini. Puji Tuhan ya. Oke, sebuah tema yaitu cara Tuhan menolong ya. Tuhan menolong itu dengan berbagai macam cara selaku. Dan kita akan lihat cara-caranya seperti apa. Dan kita akan lihat dulu sebagai nats Alkitab kita di malam hari ini adalah Yesaya 41 ayat 10. Kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Evangelis Dr. Randa ADC, dipersilakan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Saudara-saudara, dikatakan jelas sekali, janganlah takut. Kenapa orang takut, Bapak Ibu sekalian? Karena dia kurang dekat dengan Tuhan. Kenapa orang takut, saudaraku? Karena di dalam hatinya tidak ada firman, ya. Kenapa orang takut, saudaraku? Karena dia kurang bersandar kepada Tuhan, saudaraku, ya. Itulah sebabnya kena masalah, dia takut. Nah, malam ini, Bapak Ibu sekalian, Tuhan pesan buat kita semua. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang takut menghadapi masalah keuangan, ekonomi, bisnis, karir, pekerjaan, takut juga menghadapi suatu situasi, kondisi, ya bahkan kesehatan saudara-saudara sekalian. Dokter berkata ini penyakitnya
tidak ada obatnya, ini sudah kronis, ini tidak bisa disembuhkan. Nah, ini terkadang engkau dengar hal-hal seperti ini, berita-berita seperti ini bisa melemahkan imanmu dan bisa membuat engkau takut. Tapi dengar, malam ini pesan Tuhan buat kita sekalian, janganlah takut. Amin. Karena hidupmu bukan ditentukan dari apa kata manusia, tidak ditentukan dari apa kata dokter, tidak ditentukan oleh kata orang-orang pintar, ahli-ahli ekonomi, ya, ahli-ahli sejarah, saudaraku, ahli-ahli apalagi saudaraku, ya, ahli-ahli hukum dan sebagainya. Hidup saudara hanya ditentukan dari apa kata Tuhan. Bilang amin. Tuhan pesan buat kita semua malam ini, janganlah takut. Kenapa dikatakan janganlah takut? Karena Tuhan tahu seringkali umat Tuhan, engkau dan saya hadapi persoalan, kita mulai takut, saudaraku, deg-degan, saudaraku. Kita mulai gelisah, mulai cemas, mulai khawatir, mulai bimbang, mulai dalam keadaan tenang, gak tenang, dalam keadaan gak karu-karuan, saudaraku. Kita mulai bingung sana, bingung sini, saudaraku. Kita mulai stres, depresi, mulai frustrasi, mulai mengalami satu keadaan di mana menjadi kresi. Kresi itu jam 8:15 saudaraku. Hari ini Tuhan pesan, janganlah takut. Alasannya apa? Sebab aku menyertai engkau. Orang yang tahu kalau dia disertai Tuhan, dia tidak akan takut. Siapa percaya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini? Lambaikan tangan. Siapa percaya Tuhan menyertai kita sepanjang minggu ini? Lambaikan tangan. Siapa percaya Tuhan sertai kita sepanjang bulan ini? Siapa percaya Tuhan sertai kita sepanjang tahun ini? Lambaikan tangan. Amin. Dan siapa percaya juga tahun depan, tahun 2024, Tuhan yang sama akan menyertai kita. Lambaikan tangan. Kasih tepuk tangan, ya. Ambil keputusan malam ini, engkau tidak boleh takut lagi, ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, ya. Ada yang kedua, jangan takut, jangan bimbang. Tuhan bilang apa? Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dengan dan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, kemenangan berarti kita sedang menghadapi peperangan. Peperangan berarti di dalamnya kita sedang menghadapi musuh. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, setuju tidak setuju, percaya tidak percaya, yang namanya musuh itu selalu ada di depan kita, ya. Tapi kita harus dulu kenal siapa musuh kita, ya. Musuh kita bukan darah dan daging, yaitu manusia. Musuh kita bukan suami, bukan istri, bukan anak, bukan orang tua, bukan menantu, bukan mertua, bukan kakak, bukan adik, bukan sahabat dekat, bukan teman-teman, orang-orang di sekitarmu. Tapi musuh kita itu adalah iblis. Kita harus tahu itu dulu, ya. Selain kasih Tuhan, nah ini kita harus memahami bahwa cara Tuhan menolong sesuatu. Dapat kita baca nanti, Bapak Ibu, ya. Kita akan lihat dulu sedikit penjelasan. Tuhan memberi pertolongan bagi orang percaya selalu tepat waktunya. Amin. Tuhan menolong orang percaya selalu tepat pada waktunya. Saya percaya Tuhan menolong kita selalu tepat pada waktunya. Lambaikan tangan. Tidak pernah terlambat. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Pas waktunya, ya. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan bagi orang percaya. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, ya. Tidak pernah terlambat pertolongan. Pertolongan manusia bisa terlambat, pertolongan dokter bisa terlambat, pertolongan obat bisa terlambat, pertolongan anak bisa terlambat, pertolongan orang tua bisa terlambat, pertolongan orang-orang sekitarmu bisa terlambat, tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, kita akan pelajari dari ayat-ayat ini cara Tuhan menolong. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengetahui cara Tuhan menolong. Kira-kira cara Tuhan menolong itu seperti apa, ya? Mari kita akan lihat, saudaraku. Kita tanya lagi, kalau begitu dengan cara apakah Tuhan akan menolong orang percaya? Mari kita lihat. Cara yang pertama, Tuhan menolong orang percaya yaitu dia yang pertama, Tuhan memberi pertolongan bagi hamba-hambanya melalui siapa? Nah, ini caranya di sini. Melalui orang yang dihormati. Orang yang punya pengaruh. Tuhan bisa pakai mereka untuk menolong kita. Amin. Mari kita lihat, ya. Kisah Rasul 5 ayat yang ke-34. Dia di dalam ayat ini. Kisah Rasul 5 ayat yang ke-34. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Amin.
Kalau kita lihat Petrus dan Yohanes, saudaraku, mereka disidangkan. Mereka di dalam sidang itu diintimidasi, mereka diancam, mereka dilarang keras untuk memberitakan, bahkan mengajar, berkhotbah dalam nama Yesus, ya. Dan ini orang-orang yang dalam persidangan itu ada imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ada juga saudara tua-tua bangsa Yahudi, saudaraku, ya. Saudara kasih Tuhan, dan mereka ingin untuk menjatuhkan hukuman yang tepat untuk Petrus dan penjara. Bahkan sempat mereka dalam penjara, yang kita sudah pelajari di ayat-ayat sebelumnya, tapi di penjara Tuhan utus malaikatnya di malam hari untuk apa? Untuk membawa mereka keluar dari penjara. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini engkau dengar baik-baik ya, engkau merasa seolah-olah hidupmu di dalam penjara kehidupan ini. Apakah dalam penjara keuangan, penjara ekonomi, penjara kesehatan, penjara kebahagiaan membuat engkau tidak nyaman, maka engkau harus ingat gini, pada waktu malam seperti ini, daripada engkau bingung, daripada engkau mencari sesuatu yang hanya menghabiskan waktu, hal yang sia-sia, ingat, pada waktu malam seperti Petrus dan Yohanes di dalam penjara, Tuhan utus malaikatnya untuk apa? Menjumpai mereka dan membawa mereka keluar dari penjara. Itu keajaiban Tuhan. Dan Tuhan ingatkan saya, Bapak Ibu sekalian, justru di waktu malam seperti ini, Bapak Ibu, kita datang ketemu dengan Tuhan, sehingga apa? Kita bisa melihat ada kelepasan, ada pertolongan Tuhan melepaskan kita dari penjara kehidupan yang membuat engkau tertekan, membuat engkau susah, membuat engkau sedih, membuat engkau takut, membuat engkau putus asa. Tuhan punya cara untuk membawa engkau keluar dari penjara kehidupan ini. Amin. Ya, karena itu Bapak Ibu kita lihat ya. Jadi pertolongan Tuhan, cara Tuhan menolong yang pertama ini, Tuhan memberi pertolongan bagi hamba-hambanya, orang-orang yang melayani melalui orang yang dihormati. Nah, siapa yang dimaksud orang yang dihormati? Ada nama yang disebutkan, yaitu bernama Gamaliel. Ya, Gamaliel, Bapak Ibu sekalian, ini dia orang yang sangat dihormati di dalam kalangan dia, di dalam komunitas dia, saudaraku. Dia orang yang disegani. Nah, rupanya Tuhan pakai Gamaliel, meskipun dia satu orang, sementara yang banyak orang mayoritas itu mereka mencoba untuk mendakwa, mencoba untuk mengintimidasi, mencoba untuk melakukan hal yang jahat bagi Petrus dan Yohanes, pelayan-pelayan Tuhan ini. Tapi ada satu orang yang membela mereka, yaitu Gamaliel. Wow, luar biasa. Nah, saya yakin Bapak Ibu, pernahkah Anda mengalami keadaan seperti ini? Ketika Anda diintimidasi, Anda diinterogasi, ditanya macam-macam, rasanya semua orang itu menyalahkan Anda. Semua orang rasanya itu mereka memusuhi Anda. Tapi ingat, dari sekian banyak orang itu, ada satu orang di antara mereka pasti ada yang Tuhan siapkan untuk membela saudara saya. Berapa banyak saudara percaya bahwa ini akan terjadi dalam hidup kita semua? Lambaikan tangan. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi ini cara Tuhan menolong ya. Yang pertama, yang pertama bernama memberi pertolongan bagi hamba Tuhan. Melalui siapa? Melalui orang yang dihormati ya. Bapak Ibu sekalian, saya percaya Tuhan bisa pakai siapapun untuk menolong engkau dan saya. Karena itu Bapak Ibu, tetaplah percaya, tetaplah melekat dengan Tuhan ya. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku, cara Tuhan menolong, ada M yang kedua. Saudaraku, melalui apa Tuhan menolong kita ya? Melalui pertimbangan, saudaraku ya, melalui cara mempertimbangkan kata nasihat dengan bijaksana sebelum dia bertindak. Jadi sebelum mereka bertindak ini, mereka perlu mendengarkan kata-kata nasihat dulu, ya, dan mereka perlu mempertimbangkan itu. Dan ini Tuhan bisa memakai pertimbangan manusia, oleh karena ada satu orang dengan nasihatnya itu bisa, saudaraku, mematahkan semua siasat orang-orang yang hatinya busuk, yang hatinya jahat. Kita lihat ya, Kisah Rasul 5 ayat 35. Kisah Rasul 5 ayat yang ke-35. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini." Amin. Amin. Makanya ada dewan pertimbangan. Jadi sebelum keputusan diambil, mereka perlu mempertimbangkan baik-baik, kira-kira kalau kita lakukan begini, apa sih hasilnya? Apa sih akibatnya? Apa sih untungnya? Dan kalau kita ambil keputusan yang berbeda, kira-kira ini menguntungkan nggak, saudaraku? Nah, makanya Bapak Ibu, Tuhan bisa memakai pertimbangan manusia, ya. Jadi saudara, dengan cara apa? Tuhan menolong kita semua ini dengan
mempertimbangkan kata nasihat yang Tuhan pakai saudaraku dari orang bijaksana sebelum dia mengambil tindakan, ya. Bapak Ibu, Tuhan itu ajaib, ya. Jadi bukan cuma Tuhan pakai orang yang dihormati, tapi pertimbangan juga. Jadi apa yang dikatakan itu menjadi bahan pertimbangan, sehingga itu saudaraku mereka bisa sama-sama setuju, ya saudaraku. Tuhan bisa menggagalkan usaha orang-orang jahat yang melakukan hal yang jahat yang tidak menyenangkan bagi saudara saya. Tuhan bisa pakai saudara nasihat-nasihat itu sebagai bahan pertimbangan menolong saudara saya. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, cara Tuhan menolong dengan cara apa, saudara? Yang ketiga, dengan cara mengambil, ya, mengambil apa? Mengambil pengalaman dari kisah nyata tindakan orang yang melakukan kejahatan. Jadi ini ada orang-orang yang mereka pernah hidup dan mereka melakukan banyak kejahatan, mempengaruhi orang untuk melakukan kejahatan. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, orang yang melakukan kejahatan itu akhirnya dia juga mati. Suatu ya, dia tewas, dia mati mengenaskan. Kita lihat dulu di dalam Kisah Rasul 5 ayat 36. Kisah Rasul 5 ayat 36. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Amin. Amin. Jadi saudara lihat ya, ada seorang yang bernama, disebutkan namanya di sini siapa, saudara-saudaraku? Haleluya. Seorang yang mengaku dirinya seorang istimewa, yang mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, saudaraku. Siapa namanya? Si Teudas, ya, si Teudas. Saudara kasih Tuhan, ini si Teudas ini dia orang yang memimpin gerombolan pemberontakan. Jadi mereka melawan, saudaraku ya, melawan pemerintahan yang ada pada waktu itu. Dan hasil dari apa yang dilakukan oleh Teudas ini, saudaraku, akhirnya dia juga mati, dibunuh, saudaraku ya, sehingga lenyaplah pengikut-pengikutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, cara Tuhan menolong kita itu yang ketiga lewat pengalaman, ya, pengalaman yang sudah terjadi. Bapak Ibu, dan itu benar-benar Tuhan ingatkan bahwa lihat ini loh orang-orang yang mereka melakukan sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik, mempengaruhi orang lain, dan coba lihat mereka tidak bertahan. Itu sementara dan akhirnya lenyap, saudaraku ya. Jadi ini nasihat dari Gamaliel ini, seorang saudaraku ya, orang Farisi yang sangat dihormati ini, dia menceritakan kisah ini bahwa ini kan berkaitan dengan apa yang terjadi waktu Yesus mati disalibkan, dan pada saat Yesus sudah bangkit dan murid-muridnya yaitu Petrus dan teman-teman mereka mengalami Pentakosta di atas loteng Yerusalem, dan mereka dipenuhi Roh Kudus, dan Tuhan sertai mereka dalam pelayanan. Ada mujizat pertama kali yang mereka lakukan, yaitu sembuhkan orang yang lumpuh, Bapak Ibu sekalian. Orang yang lumpuh sejak lahir dan tiba-tiba orang itu sembuh. Lalu mujizat yang paling ekstrim, saudaraku ya, itu 2 orang pasang suami istri mati mengenaskan. Gara-gara apa, saudara-saudaraku? Mereka menjual hasil tanah, tapi hasil penjualan tanah itu mereka tidak menyerahkan semuanya, hanya sebagian saja, dan akhirnya mereka mati. Yaitu Ananias mati duluan, suaminya. Setelah itu 3 jam kemudian disusul oleh istrinya yang bernama Safira. Wow, itu membuat orang jadi ketakutan, saudaraku. Dan Petrus dan Yohanes punya pengaruh yang luar biasa, saudaraku. Oleh karena kuasa nama Yesus, sehingga ini ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi, orang-orang Farisi, mereka tidak senang, mereka tidak suka dengan Petrus dan Yohanes. Dan mereka mencoba untuk melarang, menghambat, mengintimidasi supaya jangan mereka lagi memberitakan Injil dalam nama Yesus. Lalu nasihat dari Gamaliel ini, jangan begitu. Kalau itu dari manusia, pasti tidak akan bertahan, pasti selesai. Tapi kalau ini dari Tuhan, dia akan tetap berjalan, saudaraku ya. Jadi kita lihat, inilah cara Tuhan. Yang pertama, Tuhan menolong dengan apa? Pertama, Tuhan menolong dengan cara apa, saudaraku? Haleluya, dia memakai orang yang dihormati ya untuk memberi kita pertolongan. Yang kedua, dia memakai, saudaraku, pertimbangan nasihat ini untuk menolong kita semua, sehingga Bapak Ibu, Tuhan bisa menggagalkan niat jahat daripada manusia. Yang ketiga, Tuhan bisa juga pakai pengalaman dari kisah hidup yang pernah terjadi, saudaraku, untuk apa? Menolong kita sehingga orang-orang yang melakukan kejahatan akhirnya disadarkan. Lalu kita lihat apa hasilnya. Ini cara Tuhan menolong, saudaraku ya. Lihat hasil yang pertama, Bapak Ibu. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi?
Saudaraku, dia tahu mengatur strategi. Strategi apa? Strategi benar dalam dia berbicara. Nah, makanya Bapak Ibu, dalam kita berbicara itu memang kita harus bisa memanage ya, dengan siapa kita berbicara, lalu kita berbicara pada situasi seperti apa ya. Ini perlu, dan saya lihat sekali ini seorang yang bernama Gamaliel ini dia punya benar-benar bijaksana sekali. Jadi bagaimana dia menyampaikan apa yang menjadi pandangan-pandangan dia, dan dia mengatur itu strateginya bagus sekali. Kita lihat ya di dalam Kisah Rasul 5 ayat 34. Kisah Rasul 5 ayat yang ke-34. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Amin. Amin. Jadi Petrus dan Yohanes ini disuruh keluar dulu dari ruangan mereka bersidang. Ya, Bapak Ibu sekalian, supaya Petrus dan Yohanes dengan mendengar apa yang mereka sedang bicarakan. Dan ini memang hikmat yang Tuhan kasih kepada Gamaliel, saudaraku. Kalau Petrus dan Yohanes ada di situ, dilibatkan dalam pembicaraan itu, nanti situasinya sudah beda, hasilnya pasti beda, ya. Nah, Petrus dan Yohanes disuruh keluar, lalu mereka bersidang, saudaraku. Nah, saya lihat di sini, Bapak Ibu sekalian, cara Tuhan menolong kita ini akan membawa satu dampak yang positif. Sehingga waktu kita berbicara itu kita bisa tahu, Bapak Ibu sekalian ya, tidak sampai lepas kontrol, saudara-saudaraku. Jadi kita bisa tahu pada saat kapan kita berbicara, lalu dengan siapa kita berbicara, Bapak Ibu. Sehingga semua pembicaraan itu termanage dengan baik. Ya, semuanya sudah benar-benar tertata dengan baik, saudaraku. Sehingga ini tidak membuat situasi yang mendatangkan hasil yang tidak baik, saudaraku. Saudara, itulah etikanya seperti itu, Bapak Ibu ya. Memang ada hal-hal yang memang perlu kita bicarakan bersama-sama, tapi ada hal yang memang tidak perlu semua orang harus tahu. Hanya orang-orang tertentu aja. Itu penting, Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam ilmu konseling juga begitu, Bapak Ibu. Nah, ada hal-hal yang sifatnya secret, yang sifatnya sangat pribadi, yang tidak boleh semua orang tahu, Bapak Ibu. Hanya orang yang kepadanya Tuhan percayakan rahasia ilahi untuk bisa memegang rahasia itu ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, beberapa orang yang kalau konseling dengan saya selalu menjaga rahasia mereka ini, saudaraku. Dan saya pesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan masalahmu ini kepada siapapun ya. Bahkan kepada istri pun saya tidak akan menceritakan, karena memang saya perlu menjaga ya privasi dari orang yang konseling, karena itu adalah memang etika seperti itu ya, sebagai seorang konselor, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai saudara salah ngomong, nah itu akan beritanya bisa kemana-mana, saudaraku. Dan itu akan merugikan orang lain ya. Makanya saya sangat bersyukur sekali ini Gamaliel, kita belajar dari cara dia memanage ya perkataan, memanage situasi. Dia suruh Petrus dan Yohanes keluar dulu, dan baru mereka berunding bersama-sama. Itu luar biasa, Bapak Ibu ya. Oke, mari kita lihat hasil yang kedua, saudara-saudaraku. Hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu berbuat yang baik bagi hamba Tuhan. Jadi satu sisi ini saudara, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, ya saudara, orang-orang Saduki yang tidak percaya adanya kebangkitan. Saudaraku, nah mereka ini memusuhi Petrus dan Yohanes, mereka ingin menghukum Petrus dan Yohanes, bahkan mereka ingin membunuh Petrus dan Yohanes. Tapi lihat Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang-orang percaya taat pada firman Tuhan, kita tentu tidak melakukan apa yang mereka niatkan itu. Ya, seperti Gamaliel, dia tidak setuju dengan teman-teman dia yang sepakat berbuat jahat kepada hamba-hamba Tuhan. Dia punya hati ingin berbuat baik, menolong hamba-hamba Tuhan. Ya, kita seperti itu. Mari kita lihat Kisah Rasul 5 ayat 35. Kisah Rasul 5 ayat yang ke-35. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini." Amin. Apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini? Siapa orang-orang ini? Yaitu Petrus dan Yohanes, hamba-hamba Tuhan, murid-murid Yesus. Mereka adalah rasul-rasul utusan Tuhan ini. Jangan berbuat jahat pada mereka ya.
Tuhan perintahkan dalam firman-Nya, jangan berbuat jahat pada hamba-hamba yang diurapi Tuhan, kepada nabi-nabi Tuhan, jangan, karena itu sangat fatal sekali. Kalau orang berbuat jahat bagi hamba Tuhan, itu sama saja sedang dia melakukan hal yang jahat bagi Tuhan, ya. Makanya Tuhan selalu membela tuh hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Terbukti Petrus dan Yohanes, walaupun di dalam penjara, Tuhan utus malaikatnya untuk melepaskan mereka. Wow, itu dahsyat. Mari kita lihat, saudaraku, hasil yang ketiga. Hasil yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara lihat ini ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudara lihat ya, pengaruhnya yang lama, saudaraku, itu yang jahat, ya, tidak bertahan lama. Saudara lihat ya. Pengaruhnya itu lama, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang taat pada firman Tuhan itu maksudnya yang ini. Dia punya pengaruhnya itu lama, bertahan lama. Sementara orang-orang yang berbuat jahat itu pengaruhnya tidak tahan lama. Itu maksudnya ya. Pengaruhnya cuma sebentar saja. Seperti tadi Tadeus ini ya. Dia memimpin satu pergerakan pemberontakan. Dan itu hanya sekedar sementara saja. Dan akhirnya dia mati. Dan akhirnya dia punya pengikutnya hilang, lenyap. Saudara. Mari kita lihat ya. Kisah Rasul 5 ayat 36. Kisah Rasul 5 ayat 36. Sebab dahulu telah muncul Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Amin. Dan lenyap, artinya tidak tahan lama. Lihat, orang-orang berbuat jahat, itu followernya banyak. Tapi akhirnya dia pun tidak bertahan lama. Sementara aja dan lenyap, akhirnya followernya, pengikutnya hilang, saudara-saudaraku. Tapi orang-orang yang taat pada firman Tuhan, pengaruhnya itu lama. Pengaruhnya itu bertahan. Ya, sampai jangka waktu yang panjang, itu selalu diingat, saudaraku. Jadi ada satu pelajaran moral yang Tuhan ingin sampaikan buat kita sekalian. Kalau orang suka berbuat baik, Bapak Ibu sekalian, kebaikan dia itu selalu dikenang, tidak dilupakan, ya. Tuhan tidak lupakan kebaikan dia, Tuhan manusia juga tidak lupakan kebaikan dia. Tapi kalau orang berbuat jahat, Bapak Ibu sekalian ya, saudara, apa yang diperbuat pengaruh-pengaruh yang tidak baik ini, saudara tidak akan dikenang, saudaraku. Ya, tidak ada yang bisa mengenang kebaikan dia. Mereka hanya cuma tahu dia pernah melakukan hal yang jahat dan setelah itu hilang di telan bumi. Dan orang yang demikian, saudaraku, tidak akan diingat selamanya. Tapi kalau orang yang berbuat baik, kebaikannya itu akan selalu diingat di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia juga selalu diingat. Amin. Karena itu Bapak Ibu, teruslah berbuat baik karena kita sudah mengalami kebaikan Tuhan ya. Dan biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian karena kita tahu cara Tuhan menolong kita tuh unik sekali. Baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Nini Herawati dari Surabaya akan berdoa buat kita sekalian. Ya, terima kasih Pak John. Amin. Waktunya shalom. Ya, shalom. Oh ya, mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada malam hari ini kami semua sudah bisa berkumpul kembali ya Tuhan. Ini semua hanya oleh kemurahan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Sehingga kami sama-sama untuk memuji, menyembah, bahkan terlebih lagi setelah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menguatkan iman percaya kami Tuhan. Ajar kami lebih hari lebih mengandalkan Tuhan Yesus. Ajar kami lebih hari lebih Tuhan Yesus yang kami utamakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Tuhan Pastor John Sarbunan yang sudah menyampaikan firman-Mu malam hari ini Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa semakin yang dimenangkan ya Tuhan. Dimanapun beliau berada Tuhan, diberikan perlindungan, kesehatan Tuhan. Apa yang diperlukan semuanya Tuhan yang mencukupkan. Amin. Dari kebutuhan sehari-hari Tuhan maupun kebutuhan untuk pelayanan Tuhan. Kami semua tahu bahwa Tuhan yang lebih tahu apa yang keperluan semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga berkati kami semua yang sudah hadir malam hari ini ya Tuhan. Biarlah malam hari ini kami semua sudah dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan dan juga kami sudah percaya bahwa kami hanya mengandalkan kekuatan daripada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan doa ini
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Nini Herawati dari Surabaya yang sudah menaikkan doa peneguhan firman. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Ibu Nini Herawati dan keluarga besar Poswandi ya. Terima kasih, Oke, Pak kembali Joko. ya. Amin. Kembali kepada host kita malam ini. Ya, terima kasih Pak John untuk firman kebenaran Tuhan malam hari ini. Dan terima kasih juga buat Ibu Nini Herawati, juga Pak Franky Kuara yang sudah berdoa sebelum dan sesudah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ya. Dan selanjutnya kita akan menaikkan doa profetik. Ya, silakan Pak Indro. Ini mari kita akan sama-sama menaikkan doa profetik ya Bapak Ibu. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Kita akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan semua kita akan merespon dengan berkata, saya terima atau I receive. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. I receive. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Doa profetik yang sudah dinaikkan oleh Ibu ADC. Ya, terima kasih buat Ibu Ratna Marlina ya. Mungkin hujan, ada petir, dan Bu Ratna tidak bisa bergabung bersama kita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan Suaranya ya dengar Bu ADC ya. Ya, Bu ADC suaranya hilang. Selanjutnya terima kasih Bu Nini. Maaf saya lupa buka mic. Selanjutnya pengumuman, apakah Bapak Lukas bisa mewakili? Karena yang bertugas malam hari ini mungkin belum hadir. Silakan Pak Lukas. Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Shalom, Pak Lukas. Haleluya. Haleluya. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita
marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah 2 malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi Gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh, dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua, dan dalam pergumulan dan beban berat, datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyi lonceng, notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Info penting spesial Happy Birthday Oktober tahun 2023, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun perlahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 20 Oktober Ibu Mary Pati dari Surabaya, tanggal 20 Oktober Ibu Lea Usibarete, tanggal 20 Oktober adik Gasa Suitela, tanggal 24 Oktober Ibu Ratna Merdina dari Pekanbaru, tanggal 27 Oktober Ibu Linda Effendi dari Sidoarjo. Siapa lagi menyusul di hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sintan ini Suleswati di nomor 0859-427-7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor. Saya kembalikan Ibu Adece. Ya, terima kasih Pak Manto sudah menyampaikan penjelasan dengan semangat yang berluar biasa ya. Terima kasih Pak Lukas, Tuhan memberkati ya. Dan Bapak Ibu, Pak John yang berulang tahun malam ini, sebelum kita mungkin terima berkat, kita akan menyanyikan pujian ulang tahun dan mendoakan mereka-mereka ya. Ya. Saya kembalikan ke Pak John. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sini yang hadir adik Gasa ya. Sementara yang dua Ibu Mary lagi ke luar kota, tadi dia bilang sama Ibu Lea. Ibu Lea apakah ada tugas? Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Oke, haleluya. Kita rayakan ulang tahun mereka sama-sama hari ini. Kita tepuk tangan sama-sama yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Sekali lagi katakan sama-sama, umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan, hormatan. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati.
Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati kita sekalian ya. Oke, Bapak Ibu, mari kita akan berdoa untuk yang berulang tahun hari ini. Adik Gasa dan Pak Lubi sudah hadir ya. Sudah bersama kita. Puji Tuhan. Oke, kita akan satu dalam doa malam hari ini. Haleluya, haleluya. Kita arahkan tangan untuk Adik Gasa yang ada di Surabaya. Haleluya. Oke. Boleh tahu Gasa ulang tahun yang keberapa hari ini, Gasa? Gasa di mana? Oke. Kita arahkan tangannya untuk Adik Gasa. Tuhan berkati Adik Gasa yang hari ini berulang tahun bersama juga dengan Ibu Mary dan Ibu Lea. Tuhan berkati mereka semua, berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, pemulihan, bahkan kesembuhan, mujizat ajaib terjadi di dalam kehidupan mereka bila di hari ini mereka makin cinta Tuhan, makin tetap setia, percaya, mujizat masih terjadi. Berkati keluarga mereka, orang tua mereka dalam nama Yesus. Tuhan cukupi semua yang mereka butuhkan dan Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam hidup mereka sampai Maranatha, mendapati mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Malam ini juga kami berdoa untuk Pak Lubis dalam nama Yesus. Tuhan punya cara untuk menolongmu Pak Lubis. Kuatkan hatimu, teguhkan imanmu. Beberapa waktu lagi keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupanmu yang belum pernah kau lihat dengan mata, belum pernah kau dengar dengan telinga, belum pernah timbul dalam hatimu. Tuhan akan lakukan itu dalam kehidupanmu. Terima dalam nama Yesus. Tuhan sudah mendengar doamu dan Tuhan sudah bukakan pintu-pintu keajaiban. Di tahun ini engkau lihat ada satu perubahan secara signifikan akan terjadi di dalam pekerjaan, dalam karirmu. Meskipun engkau harus menghadapi banyak kompetitor, tapi ingat berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kau terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dan kau lihat Tuhan akan tambahkan sesuatu yang terbaik dalam hidupmu. Bahkan kasih-Nya, kuasa-Nya, pertolongan, mujizat-Nya, bahkan kesembuhan, dan juga untuk pemulihan bagi anak Keren, bagi juga ibunya dalam nama Yesus. Tuhan lindungi bersama istri anak-anaknya. Terima kasih untuk Pak Lukas juga. Tuhan sedang memberi engkau kekuatan kemenangan. Tuhan sedang menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan sedang membuat kemudahan demi kemudahan, bahkan kelancaran dalam setiap urusan-urusanmu. Dan bersama dengan Tuhan, yang sulit jadi mudah, yang sukar jadi gampang, yang tidak mungkin jadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Percaya di tanganmu ada kuasa Tuhan. Dan Tuhan akan pakai engkau untuk engkau akan berjalan dalam kuasa Tuhan, sehingga tidak ada penghalang, penghambat, rintangan apapun yang sanggup menghambat, menghalangi perjalananmu bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan sedang membukakan jalan, mengadakan terobosan-terobosan ajaib. Dia sedang berjalan di depanmu, meratakan setiap gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Dalam nama Yesus, kasih anugerah Allah mengalir atasmu. Terima malam ini dalam nama Yesus. Keajaiban demi keajaiban akan terus mengikuti engkau. Bahkan engkau akan lihat kebajikan dan kemurahan dari Allah mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Dan engkau akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam nama Yesus untuk Pak Frans Angki, dalam nama Yesus, hari berganti hari semakin indahnya kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib yang belum pernah engkau alami sebelumnya. Engkau akan mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Ada keajaiban-keajaiban Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupanmu. Bahkan kuasa mujizatnya sedang bekerja menyembuhkan engkau malam ini. Letakkan tanganmu sekarang di bagian tubuhmu yang kau rasa engkau keluhkan, ada sakit. Terima malam ini juga. Itu bukan tanganmu lagi, tapi itu tangan Tuhan sendiri yang sudah diarahkan untuk menjamah engkau di dalam nama Yesus. Tangan yang berlubang paku, yaitu tangan Yesus. Terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu, atas istrimu. Dalam nama Yesus, Ibu Selvi, sembuh dalam nama Yesus. Keuanganmu, ekonomi, bagian-bagian tubuhmu yang engkau terganggu, engkau sembuh dalam nama Yesus. Terima, baik jantung, ginjal, paru-paru, apapun, bagian kepala. Semua sembuh, tidak ada penyakit apapun. Dalam nama Yesus. Ibu ADC, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Nini Herawati, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ipa Hendro, engkau juga terima aliran kesembuhan mengalir atasmu untuk mertuamu, Pak Sugeng, untuk istrimu, anak-anakmu, semua dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus, Ibu Marta, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Juga malam hari ini, Galaxy J6 Plus, engkau terima aliran kuasa Tuhan menjumpai engkau, aliran kesembuhan mengalir atasmu. Untuk Pak Ferry, engkau juga terima aliran kesembuhan mengalir atasmu malam ini juga. Di dalam nama Yesus,
kuasanya, mujizatnya masih tetap sama. Kami doakan saat ini juga untuk Pak Yosef, Tuhan sembuhkan dia, sehingga dia terus melayani Tuhan bersama dengan keluarganya, dan kami percaya melayani dalam tubuh yang sehat. Terima kasih Pak Darmawan Lim bersama Ibu Ana Nova, sembuhkan dia, pulihkan kesehatannya, ekonominya, keuangannya, bahkan juga bisnisnya, dan persiapan menikah di bulan Desember semua bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus kami doakan juga putrinya Ibu Intriani, yaitu Feli akan menikah dengan Christian, sembuhkan Christian, dan mereka akan menikah di tahun depan. Sembuhkan juga Ibu Rosalin, sembuhkan juga Ibu Linda Effendi, yang kami akan kebaktian tanggal 28 di rumahnya. Tuhan berkati dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, dan kami percaya Tuhan juga sembuhkan teman-teman yang tidak sempat hadir. Ibu Joyce, suaminya disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Ibu Sripati disembuhkan Tuhan. Cinyo yang di Nganjuk disembuhkan Tuhan. Ibu Lina Koswandi disembuhkan Tuhan. Ibu Jajuk Eliwati disembuhkan Tuhan. Anak Dev Samuel juga dipulihkan Tuhan. Akan bicara dengan lancar, berkomunikasi dengan baik. Juga anak Karen, putrinya Pak Lubis akan bicara dengan lancar dalam nama Yesus. Terima kasih Ibu Welih Kubun, sembuhkan dia ya Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya malam ini Tuhan sudah mendengar doa kami. Kami percaya keajaiban demi keajaiban sedang terjadi di malam hari ini. Dan aku berkata, semua pria dan wanita malam ini, tidak ada satupun yang diluputkan Tuhan dari kuasanya. Kuasanya sudah bekerja malam ini. Engkau yang datang dengan sakit, engkau sudah pulang bawa kesembuhan. Engkau letih lesu berbeban berat, engkau pulang bawa kelegaan. Engkau yang dalam keadaan susah dan sedih, engkau pulang bawa penghiburan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Sinta dan anak-anak semua, Yohanes di James berkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam ini Tuhan sudah mendengar doa kami. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Hendro. Oh, Bu Ong Giokim ya. Bu Ong Giokim. Ya Bu Ong Giokim. Ya. Oke, Tuhan memberkati ya. Oh, Bu Ong Giokim apa Bu Mary ini? Haleluya. Tuhan berkati semua ya. Oke, sampai kita ketemu lagi teman-teman. Tuhan berkati, selamat malam, dan sampai jumpa besok pagi. Tuhan berkati. Terima kasih Pak John. Pak Lubis, Pak Dece. Sama-sama. Berkati. Oh, Bu Weli ya. Ya. Tuhan berkati semua teman-teman ya. Gasa, selamat ulang tahun ya. Tuhan berkati semua. Pak Ferry. Ya, Pak Lukas, Tuhan berkati. Yes, amin. Salam buat Oma Nana ya. Oh, Tuhan berkati Oma Nana juga. Ya, God bless you teman-teman. Ya, Bu Nini, sampai jumpa lagi. Salam buat Bu Elia dan Bu Nina. God bless you, Pak Ferry. Sampai jumpa lagi. Oke. God bless you all. Bless you all. Bye.